Saya yakin, aku yakin, kalau kawal TPS 27 November 2024 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Republik Indonesia. Perhelatan Pesta Demokrasi dilaksanakan guna menentukan siapa calon kepala daerah 5 tahun ke depan. Tidak terkecuali Provinsi DKI Jakarta. Semua mata tertuju pada Jakarta. Bagaimana tidak, sejumlah elit politik turut mendukung masing-masing calon. Pilkada Jakarta diikuti oleh 3 paslon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Kun Wardana, dan Pramono Dul. Dari ketiga paslon tersebut, pasangan Ridwan Kamil dan Pram Dul yang diunggulkan. Yang menjadi daya tarik lainnya adalah munculnya dukungan dari orang nomor 1 di Republik ini, yakni Bapak Prabowo Subianto, yang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak hanya didukung oleh orang tertinggi di Republik Indonesia, pasangan Ridwan Kamil juga didukung oleh mantan Presiden Indonesia 2 periode, yaitu Bapak Joko Widodo. Pasangan Ridwan Kamil juga didukung oleh 12 partai pendukung, serta konglomerat dan para menteri. Meski demikian, pasangan Pram Dul tidak getar menghadapi dukungan dari elit-elit politik yang mendukung Ridwan Kamil. Pramono sangat intensif menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan. Menjelang akhir masa kampanye, keputusan Anies untuk mendukung paslon Pram Dul sangat mengejutkan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Bagaimana tidak, dukungan Anies terhadap Pram Dul menambah energi positif dan langsung menaikkan elektabilitas Pram Dul. Sebelumnya, nama Anies memang masuk dalam survei tertinggi, namun karena dinamika politik yang membuat Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Meskipun tidak bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, nama Anies masih menjadi rebutan bagi para calon. Anies punya daya tarik sendiri dan punya konstituen yang sangat fanatik. Apalagi Jakarta sangat beda dengan daerah yang lain yang tidak bisa dibeli dengan bansos dan bantuan lainnya. Kehadiran Anies di kampanye akbar Pram Dul bahkan membuat istana kepanasan. Salah satu Menteri Prabowo menyebut dukungan Anies kepada Pram Dul sama halnya membangunkan 2 macan tidur, yakni Prabowo dan Jokowi. Ini akan menjadikan Prabowo dan Jokowi marah, ucap Marwar Sirait. Paslon Pram Dul didukung oleh Anies dan Ahok, sementara paslon Ridwan Kamil didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Namun setelah hasil pemilihan usai dan berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei, pasangan Pramono Anung dan Sidul unggul dari pasangan Ridwan Kamil dengan selisih yang signifikan. Ridwan Kamil hanya memperoleh suara sebanyak 39%, sementara itu Pram Dul memperoleh suara sebanyak 50,4%. Dan ini menjadikan pasangan Pram Dul menang dalam 1 putaran. Meskipun KPU belum merilis hasil penghitungan secara resmi, namun semua lembaga survei memenangkan paslon 03 dengan perolehan di atas 50%. Hasil Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dukungan Prabowo dan Jokowi tidak memberikan efek bagi pasangan Ridwan Kamil. Masyarakat Jakarta sudah cerdas dan tahu mana calon gubernur yang benar-benar layak untuk dipilih. Kolaborasi Anies dan Ahok benar-benar membuat Prabowo dan Jokowi menjadi keok. Ini akan menjadi sejarah baru bagi warga Jakarta. Meskipun pasangan Ridwan Kamil Suswono didukung oleh tim gajah, namun bisa dikalahkan oleh tim semut. Padahal Presiden Prabowo sudah membuat surat terbuka yang berisi ajakan dukungan agar memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta. Namun, ajakan tersebut tak membuahkan hasil. Anies Baswedan efek lebih populer ketimbang nama Prabowo Jokowi. Tentunya ini akan membuat pihak istana panik. Itulah politik, susah ditebak dan tidak bisa diterkah. Nama Anies di Jakarta masih dielu-elukan oleh warga Jakarta. Rekam jejak,
karya tentu tidak bisa dipungkiri, keberhasilan Anies dalam membangun Jakarta menjadi kunci utama dalam menggait suara warga Jakarta. Jadi tidak heran jika Anies dihalang-halangi agar tidak bisa maju dalam Pilgub Jakarta karena akan menjadi penghalang di Pilpres 2029 nanti. Ini membuktikan bahwa Anies sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Janganlah karena jabatan membuat kita menghalalkan segala cara, bahkan menghambat karir seseorang agar tidak bisa maju. Dan ingatlah, jika itu adalah emas, maka dimanapun ia ditempatkan akan tetap menjadi emas meskipun berada di comberan, sekalipun dia tetap akan bernilai. Semoga ini akan menjadi pembelajaran politik bagi kita semua